Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok Apik, akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang what if analisis PT Gas Industri. Next, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kami akan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Ikhwan dengan NIM 105. Perkenalkan, nama saya Nayaka Raisa dengan NIM 070. Perkenalkan, nama saya Septi Wahyuningsih dengan NIM 075. Perkenalkan, saya Hanifah Minang Saraswati dengan NIM 092. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Hermawan dengan NIM 097. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, sebelum masuk ke materi, mungkin dari latar belakangnya sendiri, PT Gas Industri merupakan suatu perusahaan gas yang akan memproduksi jenis gas baru, yakni gas N83 untuk menggantikan salah satu gas yang ada. Kini perusahaannya telah membangun sebuah plan baru, dan sebelum operasional plan baru itu sendiri, plan akan dilakukan suatu pemeriksaan dan pengujian secara fungsional semua perangkat yang ada pada plan yang juga sering disebut dengan commissioning. Kegiatan ini sangat berpotensi timbul kesalahan atau kegagalan. Setelah mengikuti kegiatan commissioning, peneliti mendapatkan banyak hal yang dinilai dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi perusahaan mengingat belum adanya prosedur commissioning. Metode yang dapat mempertimbangkan segala aspek dalam identifikasi bahaya adalah metode SWIFT atau The Structure What If Analysis. Metode SWIFT ini merupakan metode identifikasi bahaya yang memperkirakan bahaya yang timbul dengan kreativitas dan kemampuan analisis peneliti untuk mengembangkan dan mempersiapkan daftar periksa ataupun checklist yang dapat mengungkapkan kemungkinan bahaya yang tergantung dalam unit proses. Metode ini bersifat fleksibel dan dapat dimodifikasi sesuai dengan setiap aplikasi individu serta ruang lingkup analisis yang luas, sehingga hasil dari metode ini dapat lebih efisien dan efektif dalam mengidentifikasi bahaya. Next. Untuk rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang, dapat disimpulkan rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode SWIFT, yang kedua, permasalahan apa yang terjadi di industri, dan yang ketiga, bagaimana penyelesaian permasalahan di industri dengan metode SWIFT itu sendiri. Dan untuk tujuannya sendiri, disimpulkan bahwa tujuan dari pembuatan makalah ini merupakan untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah di industri PT Gas Industri dengan menggunakan metode SWIFT atau Structural What If Analysis. Next. Pengertian dari metode what if sendiri merupakan metode analisis dalam suatu perusahaan yang mana berisi mengenai bahaya yang terstruktur untuk mengetahui suatu hal yang salah, menilai kemungkinan konsekuensi yang didapat dari situasi yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan hal itu akan terbentuk suatu penilaian mengenai penerimaan resiko dan menentukan rekomendasi tindakan untuk resiko-resiko yang dinilai tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu langkah dalam menyelesaikan SWIFT atau The Structured What If Analysis. Yang pertama yaitu dengan menentukan sistem yang akan diamati. Lalu yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi di stasiun kerja menggunakan kata kunci checklist. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan kerja SWIFT stasiun kerja. Next. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari metode what if ini sendiri, dari yang kelebihannya, yang pertama yaitu sangat berguna untuk mengidentifikasi potensi bahaya di awal sebuah proses. Kemudian analisis what if ini lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan HAZOPS, karena metode ini dapat dipakai pada situasi dan kondisi apapun. Kemudian metode what if analysis ini dapat digunakan dalam berbagai tahap dari siklus suatu sistem, mulai dari tahap konsep, rancangan, operasi, sampai tahap pasca operasi. Namun, kekurangan dari metode what if ini sendiri yang pertama yaitu tidak mampu mengidentifikasi penyebab dasar
kondisi atau situasi. Kemudian pertanyaan yang digunakan dapat menyebar sehingga tidak efisien dan efektif. Kemudian kurang terstruktur dibandingkan dengan metode lainnya, dan apabila dilakukan oleh orang yang kurang berpengalaman, maka akan mengalami kesulitan dalam mengajukan pertanyaan. Next. Baik, di sini ada tingkat keparahan bahaya atau severity. Untuk description-nya itu ada 4 kategori. Yang pertama, catastrophic. Itu merupakan kategori pertama dengan skornya itu 4. Untuk definisinya yaitu kematian atau kehilangan sistem. Kemudian yang kedua itu ada critical dengan kategorinya kedua dan skornya itu 3. Untuk definisinya sendiri itu ada 3 definisi. Yang pertama itu luka berat yang, menyebabkan cacat permanen, kemudian, penyakit akibat kerja yang parah, dan kerusakan sistem yang berat. Kemudian yang ketiga ada marginal, untuk skornya itu 2, definisinya terdapat 3, yaitu, luka sedang yang hanya perlu membutuhkan perawatan medis. Kemudian penyakit akibat kerja yang sangat ringan, serta kerusakan sebagian sistem. Dan yang terakhir yaitu negligible, untuk skornya itu 0,1. Untuk definisinya sendiri yaitu luka ringan yang hanya membutuhkan pertolongan pertama serta kerusakan sebagian sistem kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada klasifikasi dari frekuensi bahaya. Di sini ada deskripsi, level, skor, dan spesifik individual item. Nah, di deskripsi ini ada frekuen, terus probable, terus occasional, remote, dan improbable. Nah, di sini untuk levelnya sendiri terdiri dari A sampai dengan E. Terus untuk skornya yaitu dari 5 sampai dengan 1 dengan spesifikasi individualnya itu yang 5 itu sering terjadi berulang kali dalam sistem. Yang keempat itu terjadi beberapa kali dalam siklus sistem. Yang ketiga terjadi kadang-kadang dalam siklus sistem. Yang kedua tidak pernah terjadi tetapi mungkin terjadi dalam siklus sistem. Dan yang terakhir yang pertama itu skornya tidak mungkin dan dapat diasumsikan tidak akan pernah terjadi dalam sistem. Next. Selanjutnya ada peta prioritas resiko. Nah, di sini itu ada nilai RRN mulai dari 0,1 sampai 0,3 di mana tingkat resikonya itu prioritas paling rendah. Terus RRN nilai 0,4 sampai dengan 4 tingkat resikonya itu prioritas atau resiko rendah. Nilai RRN 4 sampai dengan 9 tingkat resikonya itu menengah atau resiko yang signifikan, dan yang terakhir itu lebih dari sama dengan 10 tingkat resikonya itu prioritas utama atau dibutuhkan tindakan secepatnya. Next. Selanjutnya ada penerapan di industri. Nah, di PT Gas Industri ini merupakan perusahaan gas yang akan memproduksi jenis gas baru yaitu N83 untuk menggantikan salah satu gas yang ada. Saat ini perusahaan telah membangun sebuah plan baru. Nah, sebelum operasi plan akan dilakukan suatu pemeriksaan dan pengujian secara fungsional. Semua perangkat yang ada pada plan juga sering disebut dengan commissioning. Nah, kegiatan ini sangat berpotensi timbul kesalahan atau kegagalan. Nah, setelah mengikuti kegiatan commissioning, peneliti mendapatkan banyak hal yang dinilai dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi perusahaan mengingat belum adanya prosedur commissioning. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang di sini ada checklist commissioning plan N83. Untuk checklist yang pertama yaitu apakah instalasi listrik sudah dipasang sesuai dengan PUIL 2000. Untuk checklistnya itu di checklist iya. Dan kemudian yang kedua itu apakah bahaya dari voltage sudah dilakukan identifikasi. Itu sudah juga. Dan kemudian yang ketiga itu apakah spesifikasi peralatan listrik yang terpasang sudah sesuai dengan penempatan operasional. Itu juga sudah. Dan yang keempat itu apakah dokumen test grounding di area kerja sudah diperbarui. Itu sudah. Dan kemudian yang kelima itu apakah semua program PLC sudah diaplikasikan yang benar.
itu juga sudah, dan kemudian yang keenam itu apakah semua program PLC sudah dilakukan pengujian kesesuaian dengan yang dibutuhkan, itu juga di checklist sudah. Nah, kemudian ada checklist pada emergensi dan evakuasi. Untuk yang pertama itu, apakah terdapat alarm sebagai pengingat emergensi? Itu di checklist iya, di checklistnya tidak. Kemudian rekomendasinya itu menunda kegiatan commissioning sampai alarm terpasang. Kemudian pemeriksaan kesiapan emergency equipment pada saat pra-commissioning. Kemudian yang kedua itu, apakah volume alarm cukup terdengar pada saat operasional mesin? Itu di checklistnya tidak. Untuk rekomendasinya itu pemeriksaan kesiapan emergency equipment pada saat pra-commissioning. Kemudian yang ketiga itu, apakah sistem pendeteksi kebakaran sudah terpasang? Itu di checklist tidak atau belum. Itu rekomendasinya pemeriksaan sarana pemadam kebakaran pada saat pra-commissioning. Kemudian yang keempat itu, apakah sudah tersedia 6 buah APAR? Itu di checklist tidak, karena menunda kegiatan commissioning sampai penyediaan APAR sesuai dengan kebutuhan, kemudian memperhitungkan kebutuhan APAR pada saat pra-commissioning. Kemudian di sini terdapat tabel worksheet what if analysis. Untuk yang pertama itu, bagaimana jika instalasi listrik sudah dipasang belum sesuai dengan PUIL 2000. Nah, kemudian di sini ada hazard atau konsekuensi, itu tidak dapat dipastikan pemasangan yang dilakukan telah sesuai dan dinyatakan aman. Kemudian untuk safeguards-nya itu N/E, kemudian rekomendasinya yaitu melakukan pemeriksaan sesuai dengan PUIL 2000. Pemeriksaan dilakukan oleh personil yang sudah mendapatkan training kelistrikan khususnya memahami PUIL 2000. Untuk yang selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang kedua itu tentang bagaimana jika bahaya dari voltage belum dilakukan, diidentifikasi. Nah, itu tuh, bisa terjadi potensi terjadinya konsleting ataupun tersengat listrik masih besar. Itu N/A. Itu untuk selanjutnya itu melakukan identifikasi bahaya dari voltage listrik. Pekerjaan dalam hal kelistrikan hanya boleh dikerjakan oleh personel yang sudah mendapatkan pelatihan atau pengalaman. Lalu yang ketiga, bagaimana jika spesifikasi perlengkapan listrik yang dipasang belum sesuai dengan pendapatan operasional? Itu usia keandalan peralatan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu. Lalu untuk mengatasinya itu melakukan pengecekan kesesuaian spesifikasi perlengkapan listrik sudah sesuai dengan pendapatan operasional. Untuk yang keempat itu bagaimana jika semua program PLC belum dilakukan pengujian sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu terjadi ketidaksesuaian antara program yang dijalankan dengan kebutuhan produksi. Nah, untuk cara mengatasinya itu melakukan trial PLC untuk memastikan program terinstall sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu untuk yang kelima itu ada bagaimana jika pada saat proses commissioning belum disediakan atau dipasang alarm sebagai pengingat adanya situasi emergensi, itu berakibat tentang tindakan penyelamatan kurang sigap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada peralatan ataupun bagi pekerja. Nah, untuk cara mengatasinya itu menunda kegiatan commissioning sampai alarm selesai dipasang. Next. Lalu, ada tabel 4.4 itu hasil penghitungan flash file. Itu yang pertama, ada 3 konsep dari diameter lubang, tinggi lubang, dan, lebar. Itu untuk yang pertama pipa CNG 76,2 mm full bore A, tinggi lubangnya 2 meter, dan untuk L-nya itu 78,47686169. Nah, itu lalu ada diameter lubang 25 mm dengan tinggi lubang 2 meter, itu jadi 25,66461753. Lalu untuk diameter lubang 5 mm dengan tinggi lubang 2 meter itu, menjadi 4,958377227 meter. Lalu untuk pipa proses 18,288 mm full bore 150 bar untuk yang B, itu tinggi lubangnya 2 meter itu menjadi 49,3206816 meter. Lalu untuk diameter lubang 5 mm, untuk tinggi lubangnya itu 2 meter, itu menjadi 13,42298932 meter. Lalu ada lokasi skenario, lalu ada H-brief dalam meter,
lalu XE dalam meter, dan L dalam meter. Untuk lokasi skenario A, untuk H brief-nya itu 16,66529313 meter. Untuk SE-nya itu 156,50277 meter, dan untuk lebarnya itu 155,6104,257 meter. Lalu untuk lokasi skenario yang B, untuk H brief-nya itu 48,54770,871 meter, untuk XE-nya 461,1008, dan untuk lebarnya itu 458,5379675 meter. Lalu untuk lokasi skenario yang C, untuk H brief-nya itu 59,07378,051 meter, XE-nya 562,245276 meter, dan untuk lebarnya itu 559,133,293 meter. Next. Oke, lanjut ke kesimpulan. Ini terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama itu ada berdasarkan hasil pengisian checklist yang disesuaikan dengan kondisi lapangan pada saat berlangsungnya komisioning, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya kegagalan yang pada akhirnya berdampak langsung ketika kegiatan komisioning berlangsung. Untuk yang kedua itu kejadian yang dinilai dapat menyebabkan potensi munculnya bahaya ataupun kerugian pada saat komisioning dapat diselesaikan dengan metode what if analisis untuk acuan dalam penyusunan prosedur komisioning. Untuk yang ketiga, hasil perhitungan matematis menunjukkan jarak aman terjauh untuk jet fire mencapai 78,47 meter dengan skenario poin A, di mana jarak tersebut melebihi plan hidrogen serta jarak aman terjauh untuk fast fire mencapai 2.209,56 meter. Jarak tersebut juga mencakup plan N83. Dan untuk yang keempat, tindakan mitigasi yang direkomendasikan yaitu berupa engineering design, manajemen, lalu ada pengecekan kondisi semua perlengkapan secara rinci, dan peringatan dini dan tanggap darurat. Next. Ini merupakan tinjauan daftar pustaka yang kami cari, dan sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.